Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Aminati Nur Fajarani dengan NIM 24510303001. Di sini saya akan menyelesaikan tugas moderasi beragama yang berjudul Pentingnya Hidup dan Kehidupan Moderat di Indonesia. Hidup dan berkehidupan secara moderat atau sederhana sangat penting karena membawa berbagai manfaat positif, baik untuk diri sendiri, lingkungan sosial, maupun lingkungan alam. Berikut adalah beberapa alasan mengapa hidup moderat itu penting. Yakni, yang pertama, meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Dengan hidup secara moderat, kita tidak terlalu terfokus pada hal-hal yang sifatnya materi. Yang kedua, menjaga hubungan sosial. Hidup sederhana membuat kita lebih mudah menghargai hubungan dengan orang lain tanpa disadari oleh materi. Tiga, mengurangi dampak lingkungan. Gaya hidup moderat berarti kita cenderung mengurangi konsumsi berlebihan, yang otomatis mengurangi produksi sampah dan penggunaan sumber daya alam. Yang nomor 4, ada keseimbangan waktu dan prioritas. Hidup sederhana mempermudah kita memprioritaskan hal-hal yang penting dalam hidup, seperti keluarga, pendidikan, dan pengembangan diri, tanpa terikat pada tekanan material. Yang kelima, pengelolaan uang yang sehat. Dengan tidak hidup berlebihan, kita dapat lebih mudah mengelola keuangan, menabung, dan berinvestasi untuk masa depan. Nomor 6, menjadi pribadi yang lebih bersyukur. Hidup moderat membuat kita lebih menghargai apa yang kita miliki, karena tidak selalu terpaku pada keinginan memiliki lebih banyak. Pada intinya, hidup dan berkehidupan secara moderat menciptakan keseimbangan yang sehat antara pemenuhan kebutuhan dan kebahagiaan batin, serta berdampak positif pada lingkungan dan masyarakat. Seperti contoh data empirisme di Indonesia terdapat 3 poin, yaitu yang pertama, jumlah dan persebaran pemeluk agama. Indonesia mengakui 6 agama resmi, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS dan Kementerian Agama, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam yang mencakup sekitar 87% populasi. Agama lain seperti Kristen dan Katolik masing-masing memiliki penganut sekitar 7% dan 3%. Hindu banyak dianut di Bali, sedangkan Buddha dan Konghucu lebih tersebar di kota-kota besar. Yang kedua, ada peraturan pemerintah dan kebebasan beragama. Indonesia menjamin kebebasan beragama dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, praktiknya terdapat peraturan yang mengatur kepribadatan dan kegiatan keagamaan, seperti peraturan bersama Menteri tentang pendirian rumah ibadah. Hal ini sering memunculkan ketegangan, terutama di daerah-daerah dengan minoritas agama, di mana persyaratan administratif bisa menjadi penghalang bagi kebebasan beragama. Yang ketiga, ada kasus intoleransi dan konflik berbasis agama. Meskipun sebagian besar masyarakat Indonesia hidup dalam kedamaian antar agama, beberapa kasus intoleransi dan konflik berbasis agama tetap terjadi. Kasus seperti penutupan rumah ibadah atau insiden kekerasan berbasis agama masih muncul, khususnya di daerah dengan latar belakang sosial politik tertentu. Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil aktif melakukan mediasi dan program peningkatan toleransi. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Amal yang dicintai Allah adalah amal yang berkesinambungan, meskipun sedikit." Hadis riwayah Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa paling penting adalah konsistensi dalam beramal, meskipun sedikit. Hal ini mencerminkan pentingnya menjaga moderasi dalam melakukan amal, tidak berlebihan atau memaksakan diri sehingga bisa dilakukan terus-menerus. Hidup moderat juga dijelaskan di dalam Al-Quran sebagai berikut, yang tercantum dalam surah Al-Luqman ayat 19 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, waqsid fi masyika waqdud min sautik, inna angkarol aswati la sautul hamid. Yang artinya, dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya, seburuk-buruknya suara ialah suara keledai. Ayat ini mencontohkan etika atau budi pekerti yang selayaknya dilakukan umat Islam, yaitu berjalan dengan wajar dan melunakkan suara ketika berbicara. Surah Al-Luqman berisi nasihat Luqman kepada putranya, di mana antaranya untuk tidak mempersekutukan Allah dan bertauhid ke jalan yang benar.
Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.